Halo semuanya, masih berjumpa lagi tentunya di Pendidikan Guru Penggerak. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi tugas modul 1.1.C, yaitu tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya adalah Gina Safira SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Jepara, Unit Kerja SLW Negeri Jepara. Kemudian saya akan merefleksikan diri saya melalui pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kemudian yang kedua yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga yaitu, apa yang segera dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang refleksi yang pertama, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama yaitu guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Dan yang kedua, guru masih sangat mendominasi saat pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran hanya berfokus pada kognitif anak. Yang keempat, siswa cenderung pasif dan motivasi belajar yang kurang. Dan yang kelima, pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas. Kesimpulannya yaitu di sini guru mendemonstrasikan semua materi. Anak harus duduk diam melihat pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dan pembelajarannya biasanya dilakukan di dalam kelas, sehingga siswa akan cepat bosan, kurang nyaman, dan kurang termotivasi. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang merubah pemikiran saya, yang pertama yaitu guru bukan satu-satunya sumber belajar siswa. Kemudian pembelajaran harus berpusat pada siswa. Pembelajaran juga harus mengutamakan budi pekerti siswa. Setiap siswa memiliki karakter belajar yang berbeda-beda. Kemudian kita harus merubah perilaku. Yang pertama yaitu membuat pembelajaran semenarik mungkin, cermat dalam melihat potensi bakat dan minat siswa. Dari jawaban saya tersebut, maka kesimpulannya adalah kita di era zaman sekarang atau di era pembelajar zaman sekarang, kita harus memerdekakan murid dalam setiap pembelajaran. Jadi, guru itu bukan satu-satunya sumber belajar siswa. Kita sebagai guru harus menggunakan metode atau model pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi siswa. Pembelajaran harus berpusat pada siswa. Siswa adalah manusia yang unik, yang memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga kita dapat mengembangkan potensi bakatnya sesuai dengan kemampuannya. Tentunya kita harus mengutamakan budi pekerti juga. Kita harus mengutamakan budi pekerti yang baik, suri tauladan yang baik, agar siswa dapat mencontoh budi pekerti yang baik. Dari jawaban tersebut, maka akan berubah perilaku siswa tersebut. Mereka akan termotivasi belajarnya, mereka akan semangat, mereka akan menjadi manusia yang berakhlak dan berbudi pekerti. Yang ketiga yaitu apa yang segera dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan melibatkan siswa. Di sini, guru dapat menerapkan metode atau model pembelajaran, contohnya problem-based learning atau project-based learning, dan lain sebagainya, di mana siswa akan secara berkolaborasi memecahkan suatu permasalahan. Di sini guru hanya membimbing saja. Kemudian pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. Guru memberikan contoh suri tauladan yang baik, di mana siswa akan menanamkan budi pekerti yang sesuai dengan norma-norma yang baik. Kemudian merancang pembelajaran yang melibatkan kearifan lokal budaya setempat. Nah, ini juga penting, di mana lokal budaya di sekitar anak
anak harus melestarikan suatu kebudayaan yang ada di sekitarnya. Kemudian pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, pembelajaran di sini kita harus menyesuaikan dengan karakteristik atau yang sudah karakteristik atau potensi bakat minat yang sudah ada dalam diri anak. Kemudian kita juga tidak lupa dengan kodrat zaman di mana di era sekarang itu sudah mencakup teknologi-teknologi. Jadi kita sebagai guru harus eh, memberdayakan teknologi yang sesuai dengan era atau zaman sekarang. Kemudian memadukan pembelajaran dengan permainan. Di sini anak-anak bersifat sebagai di sini pembelajaran permainan adalah sifat anak-anak. Jadi anak-anak itu suka dengan pembelajaran yang bersifat permainan. Mereka akan senang, mereka akan bahagia ketika pembelajaran tersebut bersifat permainan. Kesimpulannya dari refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan harus bisa menuntun. Menuntun yaitu mendampingi anak di setiap bakat dan potensi yang dimilikinya. Kita sebagai pendidik tidak boleh menuntut. Kemudian, pendidikan bukan hanya tentang kognitif, namun harus menanamkan nilai budi pekerti yang baik, di mana anak harus memiliki adab atau suri tauladan yang baik. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.